Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen pengampuh yaitu Bapak Profesor Dr. Solehuddin Kapwari, PhD. Yang saya hormati Bapak Ibu mahasiswa PJJ PAI kelas A2. Alhamdulillah malam ini kita akan mempresentasikan materi yang diberikan oleh Bapak dosen untuk kami adalah kelompok 6. Yang pertama untuk kelompok 6 ini terdiri dari 8 anggota. Saya akan absen satu persatu anggotanya. Yang pertama Ibu Istiqomah. Hadir Ibu? Hadir Pak. Ya, yang kedua Ibu Erining Tika. Hadir? Iya, hadir Pak. Yang ketiga Ahmad Apandi. Hadir Pak. Ya. Yang keempat Ibu Laili Arifah. Hadir Pak. Ya. Yang kelima Ibu Ima Fatia Roshida. Hadir Pak. Ya. Yang keenam Ibu Badria. Hadir Pak. Yang ketujuh Bapak Sueb mungkin sedang berhalangan hadir. Nanti kita menyusul Pak Sueb. Yang terakhir, yang ke-8 yaitu saya sendiri, Rizky Fauzi. Oke, untuk materi yang akan kita bahas di kelompok 6 ini, yang pertama materinya di modul 9 dengan paparannya berjudul Studi Islam oleh Outsider dan Insider dan Isu-isu Kontemporer. Next, yang pertama yang akan kita bahas oleh Bu Istiqomah. Silakan Ibu Istiqomah untuk memaparkan presentasinya. Ya, baik Pak. Baik, saya akan memaparkan tentang Islamic Studies dalam pandangan outsider dan insider. Pengertian Agak diperjelas Bu suaranya Bu. Coba Bu. Pengertian Islamic Studies. Jelas Pak? Ya. Jelas sih agak. Islamic Study merupakan usaha untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam. Islamic Study mencakup pemahaman, pengetahuan, dan diskusi tentang ajaran, sejarah, dan praktik kehidupan sehari-hari dalam agama Islam. Dalam kalangan umat Islam, Islamic Study bertujuan untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam sebagai pegangan hidup. Di luar kalangan umat Islam, Islamic Study bertujuan untuk mempelajari aspek-aspek agama dan praktek keagamaan Islam sebagai ilmu pengetahuan. Selanjutnya, masih tentang Islamic Study dalam perspektif outsider. Studi Islam oleh kalangan non-Muslim disebut sebagai Islamic Study dalam perspektif outsider. Islam bukan lagi otoritas mutlak bagi pemeluknya dalam pengkajian oleh non-Muslim. Metodologi pengajian Islamic Study harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Perlunya sikap empati yang tulus dari para pengkaji dalam mempelajari Islam. Selanjutnya, sejarah orientalisme dan Islamic Study. Orientalisme adalah studi tentang dunia timur termasuk Islam
dengan kecenderungan untuk menguasai dan mendominasi. Orientalisme memiliki sejarah yang terbagi dalam 3 fase penting, yaitu pertama, sebelum Perang Salib, ketertarikan Barat pada dunia Timur meningkat. Yang kedua, masa Perang Salib hingga pencerahan Eropa, Orientalisme dipengaruhi oleh kolonialisme. Yang ketiga, pada masa pencerahan, Orientalisme lebih mengarah pada pencarian kebenaran berdasarkan rasionalitas objektif. Selanjutnya, perspektif Orientalisme terhadap Islam. Orientalisme memiliki pandangan yang bervariasi terhadap Islam sepanjang sejarahnya. Pada awalnya, Islam dipandang negatif dan Islamofobia menyebar. Pada masa pencerahan, Orientalisme lebih berfokus pada pencarian kebenaran ilmiah. Beberapa orientalis menganggap Islam sebagai agama kekerasan, dangkal, dan fanatik. Pandangan orientalis terhadap Islam terus berkembang seiring dengan perubahan zaman. Ya, mungkin itu saja Pak yang dari saya ya Pak. Ya, terima kasih Ibu Istiqomah paparannya mengenai materi yang diberikan oleh Bapak dosen. Yang selanjutnya silakan paparannya untuk Ibu Eri Nengtika. Saya persilahkan. Silakan Ibu. Ibu Eri Nengtika, silakan paparannya, presentasinya. Mohon maaf, terima kasih Pak. Ya Bu, silakan Bu. Di sini saya akan memaparkan tentang Islamic Study dalam, mohon maaf Pak, Ya. Islamic Study dalam perspektif outsider. Di antaranya adalah sarjana Barat yang tertarik pada dinamika umat Islam. Pendekatan fenomenologi yaitu memahami Islam berdasarkan dengan pemahaman umatnya. Kritik terhadap pendekatan paradigma dan teori Barat. Selanjutnya, yaitu tentang pendekatan Sachiko Murata dan William C. Chittick. Di dalamnya mengkaji tentang Islam berdasarkan pengajaran Islam itu sendiri. Al-Quran sebagai titik puncak tradisi mengikuti metode Muhammad. Membagi kajian Islam menjadi beberapa bagian. Yang selanjutnya, pembahasan dalam buku The Vision of Islam. Bagian pertama yaitu 5 pilar Islam: syahadah, sholat, zakat, puasa, dan haji. Bagian yang kedua tentang tauhid, kenabian, dan aliran-aliran intelektual. Bagian yang ketiga berisi tentang Islam dalam hal ihsan. Sedangkan bagian yang keempat berisi tentang Islam dalam sejarah. Selanjutnya, apresiasi terhadap kajian Islam Murata dan Chittick, yaitu 1. Ujian dari Sayyid Hussein Nasr, yaitu tentang kajian komprehensif. Islam memiliki kontribusi yang signifikan bagi perkembangan kemanusiaan. Pengaruh Islam sebagai ajaran yang sangat luas dan penting. Selanjutnya, terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Bapak Afandi. Terima kasih ya Ibu Eri Nengtika atas paparannya. Ya Bapak. Dilanjutkan oleh Bapak Ahmad Afandi. Silakan Bapak Ahmad Afandi untuk memaparkan materinya. Silakan.
Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen dan teman-teman sekalian yang kami hormati, kami akan melanjutkan materi yaitu tentang kajian Islam oleh Louis Massignon. Yang pertama adalah mengkaji aspek esoterik atau sufisme. Kemudian yang kedua fokus pada tokoh sufi besar Al-Halaj. Yang ketiga pengadilan politis dan legenda seputar Al-Halaj. Kemudian apresiasi terhadap kajian Islam Massignon. Yang pertama yaitu pujian dari Syed Hussein Nasr, kajian tentang kehidupan sosial dan kemudian Huston Smith. Ini di model utama bagi dalam esoterik Islam oleh William C. Dick. Yang pertama fokus pada Ibnu Arabi dan Jalalaini, kemudian menerjemahkan ajaran-ajaran Ibnu Al-Arabi secara utuh. Yang ketiga pengaruh tasawuf menarik minat para sarjana barat. Untuk kesimpulan yaitu tentang pertama kajian Islam Buddhis. Perspektif dari outsider penting untuk pemahaman. Kemudian Sinyalnya pendekatan itu, Pak. Dengar nggak Pak? Sinyalnya Pendekatan itu, pendekatan fenomenologi pengajaran Islam dan kajian esoterik memberikan kontribusi signifikan. Yang ketiga adalah sarjana barat dan timur terlibat dalam kajian ini. Yang keempat, banyak hasil penelitian dan buku yang memberikan informasi dan pemahaman yang lebih baik. Oke, terima kasih Pak Pandi atas paparannya. Dilanjutkan paparan Sama-sama, Pak. materi selanjutnya oleh Ibu Laili Arifah. Silakan Ibu Baik, Pak. Laili Arifah untuk memaparkan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan dari Pak Afandi, yaitu tentang Islamic Studies dalam perspektif insider. Yang pertama, pengkajian Islam dalam perspektif insider atau pengkaji dari kalangan Muslim sendiri menunjukkan kecenderungan kritis. Yang kedua, buku Fazlur Rahman, Islam merupakan buku pengantar wajib untuk mata kuliah Islamic Studies di universitas di Eropa dan Amerika. Yang ketiga, Nasir Hamid Abu Zaid melakukan kajian kritis tentang Islam dalam bukunya Naql al-Kitab al-Din dengan perspektif wacana Islam kritis. Yang keempat, pertentangan dalam wacana agama meliputi aspek kesejarahan, sosial, politik, dan ekonomi. Dan yang kelima, kajian oleh Muhammad Abid Al-Jabiri, dan Al-Jabiri menyatakan perlunya rasionalisasi kembali tradisi dan dogma Islam dalam konteks kekinian. Selanjutnya, buku-buku penting dalam Islamic Studies. Yang pertama, buku Muhammad Abid Al-Jabiri, Al-Kashifu an Manahij al-Adilat fi Aqaid al-Milah, membahas perlunya rasionalisasi kembali teologi Islam dalam konteks kekinian. Oke, terima kasih Ibu Laili atas pemaparan materinya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Ibu Ima Fathiah Rosida. Silakan Ibu Ima Fathiah Rosida untuk memaparkan materinya. Baik Pak Rizky, terima kasih atas waktunya.
Langsung saja saya akan memaparkan demokrasi dalam sejarah. Demokrasi adalah bentuk politik di mana rakyat memiliki dan menjalankan seluruh kekuatan politik. Pada zaman kuno, demokrasi diusulkan oleh Yunani sebagai alternatif terhadap monarki aristokrasi yang dianggap buruk. Terdapat 3 sistem pemerintahan yang umum berlaku dengan sejarah peradaban manusia, demokrasi, kekuasaan pada seluruh rakyat, oligarki, kekuasaan pada sebagian kecil rakyat, dan monarki, yaitu kekuasaan pada seseorang penguasa. Demokrasi modern berbeda dengan demokrasi Yunani kuno, di mana partisipasi rakyat lebih terbatas. Next. Demokrasi dalam perkembangan modern, yaitu pertama Inggris, Prancis, dan Spanyol adalah negara-negara pertama yang menjadi pelopor demokrasi pada masa modern. Yang kedua, Magna Carta pada abad ke-13 di Inggris membentuk dasar sistem perwakilan dan menekankan bahwa raja terikat oleh undang-undang. Yang keempat, 3, gerakan pencerahan dan reformasi juga berperan dalam mengembalikan tradisi demokrasi di Eropa. Yang keempat, konsep kontrak sosial dan pemikiran filosofis oleh John Locke dan Montesquieu mempengaruhi gagasan demokrasi dan pembentukan konstitusi demokrasi Barat. Next. Next, Pak Riz. Islam dan demokrasi, yaitu yang pertama latar belakang. Dalam proses demokratisasi global, beberapa kalangan ahli demokrasi meragukan prospek demokrasi di dunia Islam. Yang kedua, penelitian dan pandangan Larry Diamond, Joan Jelinses, Seymour Martin, Lipset, dan Samuel P. Huntington menyimpulkan bahwa dunia Islam tidak memiliki pengalaman demokrasi yang cukup handal. Yang ketiga, kutipan angin demokratisasi memang berembus ke seluruh penjuru dunia, namun tak ada satupun daun yang dihembuskan sampai ke dunia Muslim, atau Abdul Wahab Effendi. Yang keempat, pesimisme yang besar di kalangan pakar terkait masa depan demokrasi di dunia Islam. Next. Perspektif yang berbeda. Ada penelitian yang menyimpulkan sebaliknya. Menurut Ahmad S. Mausali, ulama Islam memiliki pandangan sepadan dengan perkembangan pemikiran Barat dengan demokrasi, pluralisme, dan HAM. Yang kedua, pengaruh enlightenment dalam Islam, doktrin-doktrin demokrasi, pluralisme, dan HAM disandarkan pada Al-Quran dan Sunnah Muhammad SAW. Yang ketiga, kutipan mereka sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, dikutip pada surat Ali Imran ayat 3 sampai 159, dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, yaitu pada surat Al-Syura ayat 42 sampai 38. Yang keempat, mohon maaf, 3 kelompok pemikiran dalam wacana Islam dan demokrasi. Terima kasih. Itu saja.
Terima kasih Ibu Ima Fathia Rosidah atas paparan materinya. Selanjutnya kita kembali ke materi sebelumnya, yaitu Ibu Laili Arifah. Bu Laili Arifah, silakan memaparkan materinya. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Islamic Studies dalam perspektif insider. Yang pertama, pengkajian Islam dalam perspektif insider atau pengkaji dari kalangan Muslim sendiri menunjukkan kecenderungan kritis. Yang kedua, buku Fazlur Rahman, Islam merupakan buku pengantar wajib untuk mata kuliah Islamic Studies di universitas di Eropa dan Amerika. Yang ketiga, Nasir Hamid Abu Zaid melakukan kajian kritis tentang Islam dalam bukunya Naql al-Kitab al-Din dengan perspektif wacana Islam kritis. Yang keempat, pertentangan dalam wacana agama meliputi aspek kesejarahan, sosial, politik, dan ekonomi. Yang kelima, kajian oleh Muhammad Abid al-Jabiri dan al-Jabiri menyatakan perlunya rasionalisasi kembali tradisi dan dogma Islam dalam konteks kekinian. Selanjutnya, buku-buku penting dalam Islamic Studies. Yang pertama, buku Muhammad Abid al-Jabiri, Al-Kashifu an Manahij al-Adilat fi Aqaid al-Milah, membahas perlunya rasionalisasi kembali teologi Islam dalam konteks kekinian. Yang kedua, Al-Jabiri juga menulis buku Ta'win al-Aql al-Arabi tentang kritik nalar dalam proses kebangkitan dan pemahaman metodologi Islam, ilmu pengetahuan terhadap tradisi Islam Arab. Yang ketiga, Asyihab dalam bukunya Membedah Islam di Barat, mengenalkan Islam secara benar sebagai agama yang rahmatan lil alamin melalui dialog dan komunikasi. Yang keempat, Muhammad Amin Abdullah menulis buku Islamic Studies di perguruan tinggi, pendekatan integratif, interkonektif dengan paradigma interkoneksitas yang menghubungkan keilmuan Islam dengan disiplin lain. Yang kelima, Hasan Hanafi dalam bukunya Islam and the Modern World mengkaji Islam secara luas, termasuk teologi, mistisisme, etika, alam, ilmu, pengetahuan, teknologi, dan filsafat. Yang keenam, buku Etika Politik Islam oleh Bassam Tibi dan penulis lain membahas etika politik Islam terkait civil society, pluralisme, perang, dan damai dengan menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai sumber dasar. Selanjutnya, pendekatan dan kajian Islam, Islamic Studies. Yang pertama, Islamic Studies dalam perspektif insider menerapkan pendekatan kritis terhadap ajaran dan tradisi Islam. Yang kedua, kajian-kajian kritis dilakukan untuk merasionalisasikan kembali teologi Islam, menghubungkan keilmuan Islam dengan disiplin lain, dan memperbaiki pemahaman terhadap agama. Yang ketiga, pentingnya dialog dan komunikasi untuk mengenalkan Islam secara benar kepada dunia Barat dan mengatasi kesalahpahaman. Yang keempat, kajian tentang Islam mencakup aspek teologi, mistisisme, etika, alam, ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat, etika politik, civil society, pluralisme, perang, dan damai. Yang kelima, sumber dasar dalam kajian Islamik. Selanjutnya,
Isu-isu kontemporer dalam kajian Islam demokrasi. Yang pertama, secara etimologi, demokrasi terdiri dari dua kata Yunani, yaitu demos, yang berarti rakyat, dan kretein, atau kratos, yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Mana nih, Pak? Yang kedua, definisi demokrasi yaitu sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat, keputusan politik didasarkan pada kesepakatan mayoritas, dan rakyat berkuasa. Yang ketiga, menurut beberapa ahli, demokrasi adalah perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik melalui perjuangan kompetitif atau suara rakyat atau keputusan pemerintah didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas oleh rakyat dewasa. Selanjutnya. Ya, terima kasih Ibu Laili Arifah atas paparan materinya. Yang selanjutnya Ibu Badriah, silakan Ibu Badriah untuk memaparkan materi selanjutnya. Baik, terima kasih Pak. Saya akan memaparkan tentang 3 kelompok pemikiran. Yang pertama, Islam sebagai sistem politik mandiri. Islam dan demokrasi dipandang sebagai 2 sistem politik yang berbeda. Islam itu dipandang sebagai alternatif terhadap demokrasi. Tokoh yang mendukungnya itu Tidak dengar. Syekh Fadlullah Hadi. Yang kedua yaitu prinsip demokrasi dalam Islam. Prinsip musyawarah, keadilan, dan egalitarianisme dalam Islam dipadankan dengan prinsip demokrasi. Tokoh yang mendukungnya yaitu Al-Maududi, Rashid Al-Ghanausi, Abdul Fattah Morau, Taufik Asyawi, Muhammad Nasir, Jalaluddin Rahmat. Yang ketiga yaitu Islam mendukung sistem politik demokrasi, yaitu Islam yang mendukung demokrasi seperti yang dipraktekkan di negara-negara maju. Nah, tokoh yang mendukungnya itu adalah Fahmi Huwaidi, Al-Aqad, Muhammad Hussein Haikal, Zakaria Abdul Mun'im, Ibrahim Hamid Enayat, Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, Nurholis Majid, Amin Rais, Munawir Syadali, Ahmad Syafi'i, Ma'arif, Abdurrahman Wahid. Next, Pak. Selanjutnya yaitu pluralisme. Pluralisme itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu pluralism yang berarti jamak. Pluralisme mengacu pada keyakinan bahwa realitas fundamental bersifat jamak. Dalam Islam, pluralisme itu dianggap sentral dalam sistem kepercayaan. Ayat dalam Al-Quran seperti surat yang kelima, ayat 48 mendukung pluralisme, mengajak untuk memutuskan perkara sesuai dengan yang diturunkan Allah dan menghormati kepercayaan orang lain. Next. Hubungan Islam dan pluralisme. Menurut Nurholis Majid, hubungan Islam dan pluralisme itu terletak pada semangat humanitas dan universalitas Islam. Selanjutnya yaitu humanitas mengacu pada Islam sebagai agama yang peduli pada urusan kemasyarakatan.
Ketiga, yaitu Universitas Islam menggambarkan Islam sebagai rahmatul lil alamin dengan sikap kepatuhan, perdamaian, dan kepasrahan. Yang keempat, yaitu Syafi'i Anwar menyatakan bahwa Islam itu mendukung pluralisme dengan mutual respect dan penghormatan kepada kepercayaan orang lain. Ya, terima kasih Ibu Badriah atas paparannya. Dilanjutkan karena Bapak Sueb tidak mau berhalangan hadir, dilanjutkan oleh saya sendiri, yaitu Rizky Fauji. Islam dan gender, bahasan tentang hubungan wanita dan pria dalam Islam. Prinsip kemitra sejajaran pria dan wanita dalam Islam. Yang ketiga, hubungan kedua jenis kelamin yang sejajar di hadapan Allah atau Khalik. Terdapat 8 nas yang berbicara tentang kemitra sejajaran perempuan dan laki-laki. Nas adalah ketetapan hukum dari sumber Al-Quran dan As-Sunnah. Ada 8 nas yang dipaparkan perempuan dan laki-laki. Yang pertama, statement umum tentang kesetaraan wanita dan pria. Yang kedua, asal-usul. Yang ketiga, amal atau praktek atau amalan. Yang keempat, saling kasih dan mencintai. Yang kelima, keadilan dan persamaan. Yang keenam, jaminan sosial. Yang ketujuh, saling gotong royong. Kedelapan, kesempatan mendapatkan pendidikan. Dari 8 nas tersebut, semuanya disamaratakan atau disejajarkan dalam sumber Al-Quran dan As-Sunnah. Yang selanjutnya, penyebab lahirnya konsep bias gender dalam Islam ada 10. Yang pertama, penggunaan studi Islam yang parsial. Yang kedua, belum adanya kesadaran akan pentingnya perbedaan nas menjadi normatif universal dengan praktis atau temporal. Yang ketiga, penggunaan parsial yang terkesan memarginalkan wanita. Yang keempat, pengaruh budaya-budaya Muslim terhadap ajaran Islam. Yang kelima, dominasi teologi laki-laki dalam pemahaman nas. Keenam, kajian Islam dengan pendekatan agama murni. Yang ketujuh, generalisasi dari kasus khusus. Yang kedelapan, pengambilan hukum sebagai produk hukum dari penetapan hukum berdasarkan siyasah al-syar'iyah. Yang kesembilan, kajian Islam yang literaritas dan historis atau tekstual. Yang terakhir, 10, peran kekuasaan atau penguasa. Selanjutnya, kedudukan wanita dalam Islam. Dalam Islam telah ditetapkan kedudukan wanita sebagai berikut. Yang pertama, wanita adalah rekan atau pasangan pria. Dan pria adalah pasangan wanita. Dalam surat, beberapa surat, diantaranya An-Nisa ayat pertama, An-Nahl ayat 72, Al-Baqarah ayat 187, Ar-Rum ayat 21, Al-A'raf ayat 189, At-Taubat ayat 71, Al-Hujurat ayat 13. Yang kedua, wanita dan pria sama-sama mendapatkan pahala atas pandangannya, sikap, dan perbuatan mereka di dunia. Dikutip dari Al-Quran, beberapa Al-Quran, Al-Ahzab ayat 35, Al-Jin ayat 38, dan Al-Imran ayat 195. Yang ketiga, iman pria dan wanita dinilai sama dalam pandangan Islam. Itu dituangkan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 35,
Al-Buruz ayat 10, dan Muhammad ayat 19. Yang keempat, wanita dan pria sama-sama mendapat berusaha memperoleh, memiliki, membelanjakan harta kekayaannya, itu terdapat dalam surat Al-Insyirah ayat keempat, Al-Insyirah surat keempat ayat ke-32. Yang kelima, wanita dan pria sama-sama memiliki hak waris. Itu terdapat dalam surat An-Nisa ayat ke-7. Yang keenam, kaidah pokok pernikahan dalam Islam adalah monogami, namun poligami diizinkan sebagai tindakan darurat. Itu tertuang di surat bukan surat tetapi kutipan Al-Ansori tahun 1994 76. Penegasan tentang kesetaraan, pahala, iman, kepemilikan harta, hak waris, dan pernikahan dalam Islam. Itu saja yang saya paparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah paparan seluruh anggota kelompok 6 dari mulai yang pertama tadi sampai yang terakhir yang ke-8 saya sendiri. Selanjutnya kita akan tanya jawab ya Bapak Ibu ya, tanya jawab. Yang pertama kita akan bertanya kepada Ibu Istiqomah ya. Silakan, ada yang mau bertanya kepada Bu Istiqomah? Siapa yang mau bertanya ke Bu Istiqomah? Ayo Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang mau ditanya, yang selain kelompok. Nah, boleh di luar kelompok, ada siapa nih? Mbak Jainur Rida, Ahmad Khotib, silakan bertanya. Ahmad Khotib. Monggo Bapak. Apa mungkin sudah mengerti semuanya? Sudah paham? Yang selanjutnya silakan untuk bertanya kepada Ibu Erineka. Silakan Ibu bertanya ke Ibu Erineka. Tidak ada juga. Bu Erineka. Ini bisa dari satu kelompok ya Bu? Ya, silakan. Tentang ini Bu. Islamic Studies dalam perspektif outsider. Pendekatannya itu adalah fenomenologi memahami Islam berdasarkan pemahaman umatnya. Itu maksudnya gimana gitu? Silakan Bu Eri dijawab. Dan apakah contoh sarjananya itu siapa saja ya Bu? Turun aja. Ini ada siapa? Apa buat? Bu Erinekanya juga nggak ada ini. Sarjana Barat. Jaringan katanya Pak. Bu Eri. Lanjut, Atau silakan bisa yang mau bertanya lain, kepada ya Pak. Atau yang lain bisa menjawab tentang Bu Erineka tadi. Coba diulangi pertanyaannya Pak. Contoh tadi Pak, sarjana Barat yang tentang tadi outsider tadi loh Pak. Mungkin saya akan menjawab kali ya Pak ya. Mungkin ada beberapa di dunia itu mungkin banyak lah yang namanya Islam, beda-beda pandangan. Mungkin dalam
Islam di dunia yang kuliah di seluruh dunia atau sarjana di luar negeri tertarik untuk mempelajari Islam. Mungkin itu, Pak. Terus ada yang mau menambahkan? Oke, Silakan. terima kasih. Kalau nggak ada, lanjut. Pertanyaannya kepada Pak Ahmad Apandi. Silakan. Ada yang mau bertanya kepada Pak Ahmad Apandi? Mohon, Pak. Kenapa, Bu? Pak Hotip, ada tangan, Pak. Pak Hotip, ya. Pak Ahmad Hotip, silakan yang mau bertanya. Siapa, Pak? Iya, Pak. Terima kasih. Sebelumnya suara saya jelas sih, Pak. Jelas, sangat jelas. Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Ahmad Khotib. Saya dari kelompok 1, Pak. Ya, silakan, Pak. Ini saya mau tanyakan tentang tadi kan sudah dijelaskan mengenai pluralisme agama. Itu ya, Pak ya. Ini yang saya tanyakan ini bagaimana sikap Anda, terutama ya mahasiswa dan sekaligus sebagai guru pengajar terhadap pluralisme agama pada sekarang ini. Gitu. Ya. Saya akan menjelaskan pertanyaannya. Bagaimana pandangan kami kelompok 6 tentang pluralisme pada saat ini, gitu ya, Pak ya? Boleh saya Silakan, jawab, Pak? Bapak Ibu, Iya, ada yang mau Iya, menjawab, silakan. Ya, boleh saya Kelompok jawab. 6. Bu Badriah, Boleh silakan. saya jawab ya, Pak? Ya, silakan, Bu. Oke. Nah, kita kan sebagai guru atau Suaranya hilang, Bu. entah itu mahasiswa, guru, nggak kedengeran? Udah dengeran nggak? Sudah. Lanjut. Sebagai masyarakat yang hidupnya di tengah kemajemukan gitu, sudah seharusnya itu kita tidak mengejek orang lain yang memiliki perbedaan keyakinan, agama, ras, dan budaya. Tapi sebaliknya ya Pak, kita itu harus bertoleransi dan saling menghormati. Mungkin itu saja Pak jawaban dari saya. Gimana, Jelas, Pak Pak? Ahmad Lotip atas jawabannya? Puas Oh iya, atas Pak. Ya, jawabannya? sudah. Terima kasih, Pak. Lanjut, siapa yang mau bertanya kepada Bapak Apandi? Ada Bu Ima ya. Waalaikumsalam. Salam. Mau tanya, Haji Pak? Nurida, silakan. Mau bertanya pada siapa, Pak? Terima kasih atas waktunya. Dari kelompok berapa, Pak Nur? Nama saya Junurida dari kelompok 3. Kelompok Oh, 3. moga, Pak. Ya. Ini tidak Videonya Pak dilihatkan. Pak, ini Ridho. kepada kelompok 6 saja. Ya. Apa, Pak, pertanyaannya? Semuanya bisa menjawab. Yang pertama, bagaimana hukumnya apa tadi? Transgender ya? Apa istilahnya itu? Kesamaan antara laki-laki dan perempuan. Gender. Ya, gender itu. Bagaimana menurut pandangan Islam? Yang kedua, apa sebenarnya sikap yang harus dilakukan? Waktunya 1 menit lagi, Pak ya. Nanti keluar, nanti masuk lagi, Pak ya. Kalau ada kesamaan gitu. Karena Ayo Pak Ridho. ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu sangat membedakan antara laki-laki dan perempuan. Mungkin itu saja. Terima kasih.
Tadi suratnya apa, Pak? Ar-rijalu qawwamuna 'alan Ar-rijalu. nisa. Oh ya. Udah Pak dua aja, Riz, Pak. monggo dijawab, Riz. Oke. Yang pertama kesamaan antara gender laki-laki dan perempuan. Mungkin semua antara laki-laki dan perempuan di hadapan Allah dalam Al-Quran dan As-Sunnah semuanya disamakan, disamaratakan. Baik itu laki-laki dan perempuan. Karena dari kedua. Oke, menanggapi pertanyaan dari Pak Jainurida, kelompok berapa Pak Jainurida? Kelompok 1 ya? Kelompok 3. Kelompok 3 ya? Kesamaan antara laki-laki dan perempuan, kesamaan antara laki-laki dan perempuan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Quran dan As-Sunnah itu sama rata, artinya tidak ada perbedaan antara lelaki dengan perempuan. Mungkin yang membedakan itu yang tadi 8 materi tadi, ya salah satunya adalah perbedaan hak waris. Ya, antara hak waris itu ada perbedaan dan jaminan sosial antara laki dan perempuan mungkin di dunianya itu ada sedikit perbedaan. Jadi di Al-Quran dan As-Sunnah mungkin disamaratakan antara laki-laki dan perempuan, jadi tidak ada perbedaan. Begitu, Pak. Terus yang keduanya tadi silakan Pak Ahmad Apandi untuk menjelaskan, Pak. Yang kedua tadi yang kedua tadi tentang ar-rijalu qawwamun 'alan nisa tadi, Pak ya. Ya, ar-rijalu. Menambahkan sedikit bahwa Islam itu sangat tegas tentang gender karena Islam juga menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama. Bahkan tokoh-tokoh Islam modern itu kan tidak pernah membedakan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Salah satunya yaitu Ahmad Mustafa Al-Marohi mengatakan bahwa manusia di alam nyata ini adalah sama. Ayah mereka adalah Adam dan ibunya adalah Hawa. Jika mereka mempunyai kemuliaan pada asal usul mereka yang patut dibanggakan, maka tak lebih dari tanah dan air. Nah, itu karena kedudukannya sama, tidak ada yang membedakan hanya sedikit tentang beberapa, yaitu contohnya tentang waris, hak waris. Tetapi Rasulullah juga mengatakan bahwa dalam hadisnya kan siapa yang lebih dihormati, ibu baru bapak. Berarti kan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Bahkan Rasulullah mengatakan bahwa yang harus dimuliakan itu adalah pertama ibu, kedua ibu, ketiga ibu, baru bapak. Nah, itu kan berarti kan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Melanjutkan yang ar-rijalu qawwamun 'alan nisa tadi kan itu ayat Al-Quran yang mengatakan kenapa kok laki-laki itu derajatnya atau kedudukannya di atas perempuan lebih tinggi. Sebetulnya itu kan sesuai dengan penciptaannya, karena kita tahu bahwa yang pertama diciptakan itu adalah Adam. Adam itu kan diciptakan oleh Allah dari tanah. Nah, kita tahu Hawa itu kan diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuknya Adam. Nah, itu kan berarti kan kita bisa mengetahui bahwa kenapa kok kedudukannya lebih tinggi, karena penciptaannya dulu Adam, bukan Hawa dulu, tetapi Adam itu terus si Hawa itu dari tulang rusuknya. Nah, itu salah satu kenapa kok ada ayat Al-Quran ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Itu hanya kedudukan, tetapi kalau derajatnya itu sama. Bahkan Rasulullah mengatakan derajatnya itu lebih tinggi
seorang wanita dibanding laki-laki. Itu Pak Ridho yang bisa kami sampaikan. Semoga yang lain bisa menambahkan. Sudah, Pak. Ya, terima kasih Pak Ahmad Apandi. Gimana Pak Yenurida? Apa puas Pak dengan jawabannya? Kalau ditanya puas dan tidaknya, Enggak puas. ya, Puas ya. Ya. tapi sedikit sih Pak Afandi memang memuaskan gitu. Ya. Oh iya iya. Ya, dilanjut. Siapa yang mau bertanya lagi? Mungkin Pak Ahmad Khotib. Tadi udah. Ini ada Ibu Ika. Silakan Bu Ika. Mau bertanya atau Bu Audi? Silakan. Oke Bu Audi. Tidak ada? Mungkin kalau tidak ada presentasi ini kita tutup kayak kali Pak ya, Bapak Ibu ya. Nah, untuk mempersingkat waktu kita tutup presentasi ini dari kelompok 6. Mungkin akhir kata dari saya sebagai moderator dari kelompok 6 mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ada kata-kata kami yang kurang berkenan. Pak Rizky, sebentar Ya. Pak. Mohon nanti Zoom-nya di SS ya Pak. Ya siapa? Karena saya nggak bisa Pak. Karena saya nggak bisa. Lagi recording. Ya Pak, nanti saya Pak. Bu Isti, Bu Isti aja Bu Isti. Bu Isti moga di SS. Jangan lupa di SS sebelum kita tutup. Nanti mungkin akhir kata sebelum mengakhiri kita berdoa dulu. Pak Apandi silakan berdoa. Silakan Pak. Biar hikmat Pak. Dipimpin. Semoga pertemuan malam hari ini kita tutup dengan bersama-sama. Semoga diskusi ini mendapatkan manfaat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ala hadirin solihah wa qul nikmatin solihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah min ar-rahmanir rahim. Iya Amin. Amin. Oke, doa bareng-bareng aja Pak ya. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas doanya Pak Ahmad Apandi. Mungkin sama-sama Pak. Itu saja ya Bapak Ibu presentasi untuk kelompok kita kelompok 6 pada malam ini. Dari saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ambil SS dulu ya Bu ya, Pak. Satu, Ya, Bu. 1, 2, 3, senyum. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Is. Ibu Istiqomah keluarin Bu, saya lagi recording. Oh iya, siap Pak. Langsung keluar Bu ya. Terima kasih. Iya. Oke, makasih semuanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama. Selamat malam, selamat beristirahat.